Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Oni Eprilia. Saya instruktur dari LKP Sanita Trenggalek. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merias wajah pengantin Solo Putri Muslim Non-Pais. Yang pertama, kita persiapkan bahan dan alat prakteknya, yaitu kita ada pembersih, kemudian penyegar, foundation, dan kita siapkan bedak tabur, bedak padet. Selanjutnya kita persiapkan untuk eyeshadownya, jangan lupa untuk pensil alis, pemerah pipi, lipstick, maskara. Selanjutnya, jangan lupa kita harus menganalisa jenis kulit dari klien. Kita tentukan dulu apa jenis kulit klien kita untuk menentukan jenis kosmetik yang harus kita pergunakan pada klien. Baiklah, kita mulai membersihkan pembersih wajah dengan menggunakan milik cleanser. Kita aplikasikan dengan gerakan memutar dan kemudian kita angkat dengan menggunakan kapas. Selanjutnya kita berikan face tonic dengan gerakan menepuk-nepuk. Jangan lupa kita aplikasikan juga face mist. Selanjutnya kita aplikasikan foundation. Perlu diingat, warna foundation yang kita gunakan adalah warna yang sesuai dengan warna kulit klien. Kemudian kita menggunakan spons, kita tap-tap sedemikian rupa sehingga akan menutup seluruh pori-pori dari wajah pengantin. Selanjutnya kita aplikasikan bedak tabur, yang mana warna dari bedak tabur itu satu tingkat lebih terang dari warna foundation. Jangan lupa kita ratakan dengan menggunakan face brush. Dan selanjutnya kita aplikasikan bedak padet. Selanjutnya kita akan membentuk alis. Karena alis dari klien ini bulu matanya akan tidak beraturan, kita akan menggunakan komет alis untuk membentuk alis. Kita bentuk alisnya dengan membentuk melengkung indah. Untuk pembuatan alis, kita mengaplikasikan pensil alis yang pertama dengan warna coklat dahulu. Nah, setelah membentuk alis itu bingkainya sudah terbentuk dengan sempurna, baru kita bingkai lagi dengan warna agak kecoklatan atau hitam. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan eyeshadow. Untuk kali ini kita akan menggunakan teknik bold, yang mana kita menggunakan 3 warna dari eyeshadow. Untuk kelopak mata yang bergerak, kita menggunakan warna eyeshadow coklat. Sedangkan kelopak mata yang tidak bergerak, kita menggunakan warna eyeshadow coklat tua. Kemudian di bawah alis kita berikan warna highlightnya warna muda. Bisa menggunakan warna krem atau warna keputih-putihan. Setelah mengaplikasikan eyeshadow, jangan lupa untuk bingkai mata kita berikan eyeliner. Selanjutnya, pemasangan bulu mata. Untuk bulu mata yang kita pakai adalah menggunakan 2 layer. Yang pertama kita pasangkan bulu mata yang agak tipis, kemudian selanjutnya kita pasangkan bulu mata yang agak tebal. Jangan lupa bulu mata harus dijahit dengan bulu mata yang palsu dengan menggunakan lem. Untuk membingkai mata, kita akan memfigura mata kita dengan menggunakan eyeliner pensil.
Kemudian kita berikan aplikasi eyeshadow di bawah mata. Kemudian sudutnya kita berikan celak mata hitam. Perlu diingat untuk di bawah mata, karena kali ini kita mempelajari pengantin pakem. Jadi untuk di bawah mata harus menggunakan eyeshadow warna coklat dan celak warna hitam. Namun untuk kali ini, apabila kita nanti sudah terjun di dunia dan industri, untuk di bawah mata boleh kita tambahi dengan highlighter warna putih. Selanjutnya, mengaplikasikan rose atau pemerah pipi, kita berikan di tulang pipi dengan menggunakan warna yang senada dengan warna eyeshadow kita. Selanjutnya, untuk memberikan shading hidung, di sebelah pinggir kita berikan shading hidung warna eyeshadow coklat muda. Kemudian untuk tintingnya kita berikan warna lebih muda, bisa menggunakan warna krem. Untuk kesan lebih cerah, juga kesan mewah, kita akan memberikan highlighternya ada di samping pipi, kemudian ada di atas mulut dan di bawah bibir. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan lipstick dengan membentuk bibir. Kita bingkai dulu dengan menggunakan lip liner. Kemudian kita aplikasikan lipstick dengan warna merah cerah. Untuk finishing pemberian lipstick, kita akan menggunakan lip gloss biar kelihatan lebih segar. Oke kakak, setelah selesai kita makeover rias pengantin Solo Putri Muslim non paes. Jangan sampai lupa kita finishingnya kita koreksi lagi, kita cek lagi apakah benar-benar sudah perfect hasil dari make up kita. Dan di akhir kita juga boleh menggunakan softline mata. Adapun yang bisa digunakan menggunakan softline itu warnanya bisa warna coklat dan bisa warna abu-abu. Demikianlah tutorial cara merias wajah pengantin Solo Putri Muslim non paes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dengan saya, Instruktur LKP Sanita binti Iknaya Sinta, yang pagi hari ini akan memberikan tutorial cara merias wajah pengantin pria pada tata rias pengantin Solo Putri Muslim non paes. Seperti yang sudah kita lakukan di merias pengantin wanita, kita akan mempersiapkan alatnya yang sudah kita sampaikan pada tutorial yang kemarin di cara merias pengantin wanita. Dan kini kita tinggal langsung mempraktekkan saja bagaimana tahapan cara merias pengantin lelaki. Yang pertama, kita selalu diagnosa wajah pengantin laki-laki. Setelah itu kita tentukan jenis kosmetiknya. Kita akan membersihkan dengan memberikan pembersih dan dilanjutkan dengan penyegarnya atau face tonic. Perlu diingat untuk mengaplikasikan pembersih dengan kita tuangkan dalam cawan dan diaplikasikan ke kulit pengantin laki-laki dengan gerakan memutar atau rotasi. Kemudian untuk mengangkatnya kita ambil selapis kapas, kita angkat.
Jangan lupa kulit pengantin biar terasa lembab dan juga ada vitamin nutrisinya. Kita akan memberikan face mist. Kita semprotkan face mist di wajah pengantin pria. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan foundation. Foundation yang akan kita gunakan adalah foundation yang sesuai dengan warna kulit pengantin. Nah, di sini warna kulit pengantinnya, kulitnya berwarna sawo matang ya. Jadi kita akan memberikan warna foundation juga sesuai dengan warna kulit, agak kecoklat-coklatan. Kemudian kita ratakan dengan menggunakan spons basah sampai benar-benar rata, jangan sampai ada yang masih menggumpal ya. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan bedak tabur. Nah, kita akan menggunakan kuas saja ya, kuas face brush biar lebih merata dan tidak terlalu kelihatan menebal untuk diaplikasikan di kulit wajah pengantin. Selanjutnya kita aplikasikan bedak padat. Kita aplikasikan juga dengan menggunakan kuas saja, kuas face brush ya, biar tidak terlalu banyak yang menempel atau kelihatan lebih tebal. Jadi biar di wajah pengantin itu kelihatan lebih natural. Jangan sampai lupa di area leher juga telinga juga kita berikan foundation, juga diakhiri pemberian bedak tabur dan bedak padatnya. Kita lanjutkan untuk merapikan alis. Jadi untuk pengantin tidak perlu menggunakan pensil alis yang terlalu menyolok, bisa kita rapikan saja dengan menggunakan pensil yang coklat tua atau menggunakan eyeshadow warna coklat. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan eyeshadow. Eyeshadow yang kita gunakan adalah warna yang natural saja, seperti warna coklat tua atau coklat muda yang harus kita gunakan. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan pemerah pipi. Kita akan mengambil warna dari pemerah pipi adalah warna yang natural seperti warna pastel atau warna-warna yang agak natural, tidak terlalu mencolok di pengantin lelaki.
Dan diakhiri dengan mengaplikasikan lipstick. Kita menggunakan warna lipstick warna coklat atau natural. Setelah kita aplikasikan lipstick, yang terakhir untuk finishing kita akan mengaplikasikan face mist biar wajah kelihatan segar dan bedaknya juga awet sampai di akhir acara wedding. Demikianlah tutorial cara merias wajah pengantin pria pada tataris pengantin Sulu Putri Muslim Non-Paes. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami, instruktur dari LKP Sanita. Kami berdua berkolaborasi. Nama saya Binti Ignaya Sinta dan Ibu Susi Trianingsih yang hari ini akan memberikan materi tentang pemasangan sanggul dan memakaikan hijab di tata rias pengantin Sulu Putri Muslim Non-Paes. Baiklah, kita akan mempersiapkan bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat sanggul. Yang pertama kita siapkan adalah rajangan daun pandan yang panjangnya 2 kilan, berbentuk bulat seperti sanggul bokor mengkurep. Kemudian kita memakaikan rajut melati kawungan dengan ukuran 13 janggel. Kemudian pengasih berbentuk usus-ususan sebanyak 5 untai, juga keket pinti panjangnya 30 cm. Untuk hijabnya kita siapkan adalah hijab rajut. Kemudian nanti sanggulnya kita tutup dengan menggunakan stocking warna hitam. Kemudian untuk siluernya kita siapkan dari kain tile yang nanti sesuai dengan warna busana yang dipakaikan pengantin. Baik, untuk selanjutnya untuk teknik memasangkan sanggul akan disampaikan oleh Ibu Tria. Yang pertama, rambut pengantin kita ikat jadi satu, kemudian kita pasangkan sanggul pandan, kita lilitkan, kemudian diikat atau dikencangkan dengan menggunakan susuk. Sisa rambutnya pengantin kita bagi, kita tutupkan di sanggul pandan, kita bantu dengan menggunakan karet. Kita rapikan. Dan selanjutnya kita tutup dengan menggunakan rajut bulat. Setelah kita rapikan dengan menggunakan rajut jala bulat, rambut dan sanggul kita sematkan lagi dengan menggunakan jepit harnau serapi mungkin. Kemudian kita tutup dengan menggunakan stocking warna hitam. Kalau seandainya tidak ada warna hitam, juga bisa kita gunakan menggunakan stocking warna kulit. Yang penting sanggul. Selanjutnya sanggul pandan kita tutup dengan rajut melati. Selanjutnya kita akan memasangkan hijab rajut. Kita bentangkan, kita ambil yang terpendek, ujung yang terpendek, kita kaitkan, kita rapikan, kita sematkan di bawah leher, kita rapikan dengan menggunakan jarum mentul, juga dirapikan dengan menggunakan peniti.
Kemudian kita tarik ke belakang dengan dirapikan menggunakan peniti lagi. Dalam pemasangan hijab ini ada 3 layer. Jadi yang pertama sudah kita lakukan, kemudian yang kedua kita ambil lagi layer yang kedua, sama untuk pemasangannya sama dengan tahap yang pertama. Kemudian sisa hijab yang di belakang kita rapikan, kita sematkan dengan menggunakan peniti. Yang terakhir untuk layer yang ketiga kita sematkan lagi di layer ketiga, kemudian kita rapikan di samping pipi, kemudian kita tarik ke belakang dan kita rapikan kembali. Sisa dari hijab kita lipat-lipat, kemudian kita kaitkan, dirapikan mengelilingi sanggul melati. Untuk finishing dalam pemakaian sanggul dan hijab, jangan lupa setelah selesai pemasangan semuanya, kita akan melihat apakah sudah rapi di hijabnya. Kalau mungkin masih ada sedikit kurang rapi, bisa dirapikan kembali. Selanjutnya, pemasangan tibo dodo janggilan yang kita pasangkan ada di sebelah kanan pengantin. Untuk menyematkan, kalau berhijab seperti ini, kita bisa menggunakan dengan peniti. Selanjutnya, pemasangan sindingan atau silih asih yang ada di sebelah kiri pengantin. Juga kita sematkan, bisa dengan menggunakan peniti. Perlu diingat dalam pemasangan silih asih itu tidak boleh menempel di pundak pengantin, dan terakhir kita pasangkan keket pinti. Kita rapikan serapi mungkin. Pastikan dalam pemasangan tibo dodo dan silih asih juga pemasangan keket pintinya sampai rapi. Jangan sampai nanti ketika kita akan memasangkan cunduk mentulnya itu nanti akan terlihat lepas, jadi harus dirapikan kembali, dipasang lagi pakai jarum mentul ataupun pengikat yang lainnya biar tertata dengan rapi. Selanjutnya, pemasangan cunduk mentul. Baik, kita akan siapkan cunduk mentulnya berjumlah 7 dan dinamakan cunduk mentul silih asih yang mana motifnya menyerupai motif bunga. Akan kita pasangkan dengan jarak 2 jari berbentuk ngipas. Kita lanjutkan, kita akan memasangkan sunggar. Sunggar kita pasangkan berada di lapisan ketiga, kemudian kita sematkan dengan menggunakan jarum mentul.
Dan selanjutnya kita pasangkan sunggar yang ada di kanan kiri. Kanan kiri di lapisan kedua, di kanan kiri sunggar, yang mana itu kalau misalnya kita mempelajari Solo Putri itu ada di atasnya pengapit. Posisinya sekali lagi saya tekankan ada di atasnya pengapit. Oke, selanjutnya kita pasangkan kalung. Setelah kalung kita pasangkan, kita akan memasangkan bros. Brosnya ada 3 ya, jadi kita pasangkan 3, yang mana juga pemasangannya diperhatikan itu dari jaraknya kalung dengan bros harus yang sesuai. Kemudian kita pasangkan gelang, kemudian cincin. Cincinnya kita pasangkan sepasang di kanan dan kiri. Selanjutnya kita pasangkan giwang, yang mana kita menggunakan giwang Subang, kita sematkan di hijab. Selanjutnya kita akan memasangkan kerudung tile dari batas belakang runcian bunga binti, dan kemudian memasangkan penetap dan sepasang sokan. Dan pastikan kembali semua kita finishing, kita lihat kerapiannya apakah benar-benar sudah rapi dalam pemasangan kerudungnya. Demikianlah tutorial dari kami pemasangan sanggul dan hijab Solo Putri Muslim Non-Paes. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Kami tim instruktur dari LKP Sanita. Saya Binti Ignaya Sinta dan Ibu Susi Trianingsih akan menyampaikan materi bagaimana cara memakaikan busana pengantin wanita pada tata rias pengantin Solo Putri Muslim Non-Paes. Yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, kita mempersiapkan ini ada slop, kemudian ada kain panjang. Kain panjang ini ada beberapa motif yang akan kita gunakan di sini adalah motif Sido Mukti, Sido Mulyo, Sido Asih, boleh diprodol atau payet atau polos tanpa prodol. Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan bordil benang. Kita siapkan kebaya panjang dari bahan lame, motif warna kebaya bebas, kecuali warna putih dan ungu yang tidak diperbolehkan. Menggunakan bev atau kudu baru panjang. Panjang kebaya sebatas lutut, memakai plisir warna emas. Baik, kita akan memulaikan memakaikan kain panjang. Jangan lupa pengantin juga harus kita gunakan manset warna kulit, serta juga mempersiapkan staken dan long torsonya. Juga dipasangkan selop tertutup sesuai dengan warna kebaya, heelnya minimal 5 cm. Baik, kita akan memulai melilitkan kain panjangnya. Perlu kita ingat untuk wiru pengantin wanita itu adalah selebar 2 jari, kemudian lipatan sebanyak 7 lipat. Kita ambil wiru, kita pegang di tangan kanan kita sebagai perias, kemudian kita lanji, kita ukur, pastikan wiru nanti ada di depan pengantin wanita atau di tengah pengantin.
Oke, pastikan biru berada di tengah pengantin, kemudian kita tali sekuat mungkin dengan menggunakan tali kain. Perlu kita sampaikan bahwa panjangnya kain itu ada di bawah mata kaki. Setelah kita tali, kemudian kita kencangkan lagi dengan menggunakan stagen. Kita lilitkan serapi mungkin biar kelihatan perut pengantin ini menjadi ramping dan lebih slimming. Di akhir untuk melilitkan stagen, kita akan selalu mengunci dengan menggunakan peniti. Selanjutnya kita akan pasangkan long torso dan diakhiri dengan memakaikan kebaya pengantin wanita. Cara memakaikan kebaya, kita mulai dari kedua tangan, posisi kebaya ada di bawah dan kita naikkan ke atas, kemudian kita rapikan dan kita rapikan lagi bagian depannya dengan memasukkan kancing-kancing sedemikian rupa sehingga terlihat rapi dan senada sejajar antara kanan dan kiri kebaya. Jangan lupa untuk memakaikan kaos tangan, renda, dan stocking atau kaos kaki untuk pengantin Sulu Putri Muslim non-pais. Terima kasih, demikian tutorial cara memakaikan busana pengantin wanita Sulu Putri Muslim non-pais. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Binti Iknaya Sinta, instruktur LKP Sanita Trenggalek. Hari ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara memakaikan busana pengantin pria dalam tata rias pengantin Solo Putri Muslim non-pais. Sebelum kita memakaikan busana pengantin pria, akan kami perkenalkan apa saja yang harus kita siapkan untuk memakaikan busana pengantin pria tata rias pengantin Muslim non-pais. Baik, kita perhatikan satu persatu ya, apa saja yang harus kita persiapkan dalam memakaikan busana pengantin pria. Yang pertama kita siapkan adalah slop, kemudian kain panjang bermotif sidomukti berprada, kemudian stagen, ada hem putih, ada beskap, kemudian
sabuk timangan. Dilanjutkan mempersiapkan dasi dan boro-boro. Ini juga ada kita siapkan kalung karset, cenditan yang dipasangkan di blangkon, keris dan seperangkat bunga melati, kalung, sumping, dan melati kolong keris. Baiklah, mari kita persiapkan modelnya. Jangan lupa modelnya kita pakaikan hem putih sekalian. Kemudian pengantin pria juga kita pakaikan slopnya. Lanjut, kain panjang kita bentangkan. Wiru kita pegang di sebelah kiri perias. Selanjutnya kita lanji dulu ya, kita ukur biar nanti dalam mengaitkan kain panjangnya bisa langsung sesuai. Kain panjang kita lilitkan, kemudian biru nanti berakhir ada di tengah. Untuk ukuran biru perlu diingat kalau pengantin lelaki itu lebarnya sekitar 3 jari dengan lipatan sekitar 5 lipatan. Lalu kita ikat dengan menggunakan tali. Boleh sebelumnya dikunci dengan menggunakan peniti. Kita ikat kuat. Dan jangan lupa untuk panjangnya kain panjang itu sebatas di bawah mata kaki. Selanjutnya kita lilitkan stagen cinde ya. Untuk melilitkan stagen perlu diingat di pungkasan atau di akhir lilitan stagen diusahakan jangan sampai ada di belakang punggung. Jadi disembunyikan berada di bawah ketiak. Untuk lilitan stagen itu berlapis ya, selapis tetapi jangan terlalu melebar lapisannya. Di akhir lilitan jangan sampai lupa kita sematkan dengan menggunakan peniti. Selanjutnya kita pasangkan boro-boro yang letaknya ada di sebelah kanan wiru, jaraknya kurang lebih 2 jari. Kita sematkan masuk di dalam stagen, kemudian kita kunci dengan menggunakan peniti atau jarum mentul serapi mungkin, sesimetris mungkin. Selanjutnya kita pasangkan sabuk timangan ya. Jangan lupa untuk pemasangan sabuk ini kurang lebih dari stagen cinde itu sekitar 2 jari di atasnya pinggirnya stagen cinde. Selanjutnya kita pasangkan dasi kupu-kupu dan kita rapikan
kita masukkan talinya di dalam kerah, kita kancing ya. Kalau misalnya di situ biasanya sudah ada perekatnya, jadi langsung kita rapikan saja. Selanjutnya kita pakaikan base cup. Cara memakaikan base cup itu kita mulai dari tangan pengantin keduanya, kita masukkan dari bawah, langsung kita naikkan dan kita kancing depannya. Kita rapikan serapi mungkin. Selanjutnya kita pakaikan kalung ulur. Setelah itu kita pakaikan kalung melati. Selanjutnya kita pasangkan blangkon yang senada dengan kain panjangnya. Blangkonnya yang sudah kita pasangkan jempitan. Selanjutnya kita pasangkan sumping melati, ada di kanan kiri telinga pengantin pria. Kemudian kita pasangkan bros yang ada di sebelah kiri pengantin. Yang terakhir kita pasangkan keris yang sudah diberi bunga keris. Untuk pemasangan keris, jangan sampai lupa ukiran keris ada di luar dan kita masukkan pada lapisan stagen yang pertama. Perlu saya tekankan sekali lagi, dalam pemasangan sabuk itu kita ukur dari stagen kurang lebih sekitar 2 jari. Kemudian untuk panjangnya kain panjang itu ada di bawah mata kaki pengantin. Sekarang perhatikan, sudah jadi pengantinnya dan sudah selesai kita busanakan pengantin pria, tata rias pengantin Solo Putri Muslim non-paes. Sekian tutorial cara memakaikan busana pengantin pria Solo Putri Muslim non-paes. Semoga bermanfaat. Kita akan kembali lagi pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan belajar untuk membuat keterampilan membuat tasbih. Baik, sebelum kita merangkai tasbih, kita akan mempersiapkan bahan dan alatnya yang akan kita siapkan apa saja. Yang pertama kita akan mempersiapkan manik-manik. Kemudian kita mempersiapkan ada gunting, kemudian ada benang, dan ada lagi sekat dari manik-manik, serta jarum yang nanti akan kita gunakan untuk merunci tasbih. Baik, kita akan mulai dahulu. Kita akan membuat koncernya dahulu. Koncernya kita bikin dengan menggunakan benang yang agak tebal, benang nilon yang kita ikat menjadi satu, kita tali, kita rapikan.
kita tekuk jadi 2, kemudian kita ikat lagi. Setelah itu, setelah kita ikat, kemudian kita samakan menjadi satu rangkaian dan kita potong ujungnya biar kelihatan rapi. Kemudian ujungnya kita tali, kita ikat dengan menggunakan benang tadi. Kita putar-putar sampai rapi, kemudian kita kunci, kita sematkan, dan sisanya benang nanti akan kita gunakan untuk merangkai manik-manik. Selanjutnya kita akan merangkai mute-mute tadi. Yang pertama kita masukkan adalah sekat pertama, kemudian di atasnya sekat kita akan memasukkan lagi mute sejumlah 11. Setelah 11, kemudian kita kasih sekat lagi 1 dan kita tambahkan lagi 11 lagi sampai menjadi 33. Jadi sesuai dengan jumlahnya tasbih dalam satu lingkaran tasbih kecil sejumlah 33 manik-manik. Yang terakhir, ketika jumlahnya sudah mencapai 33, kemudian kita ikat, kita kancingkan, kita lilitkan ada di ujungnya benang tadi. Jadilah tasbih yang sudah jadi. Baik, selanjutnya kita akan belajar untuk membuat roncean bunga melati janggilan. Yang pertama kita siapkan melatinya, kita bersihkan untuk ekornya, kita potong sedikit, kita rapikan semua biar nanti bisa sama dan dironce akan menjadi bagus. Yang pertama kita siapkan bunga kantil ya, kemudian kita tusuk. Setelah itu kita menusuk bunga melati itu kita mulai dari bonggolnya, kita hitung bisa 5 atau 7. Kemudian kita mulai menusukkan lagi dari ujungnya. Kita hitung 5 sampai 7. Kemudian kita kaitkan di pangkalnya bunga kantil. Setelah itu kita mulai lagi menusuk mulai dari bonggolnya. Nah, setelah itu kita lakukan, jadi dalam satu janggilan itu ada 3 layer runcian melati. Kemudian kita membuat lagi seperti semula sampai membuat 3 janggilan. Baik,
akan saya simpulkan lagi. Jadi untuk membuat rincian melati yang diawali dengan kantil dan ditutup melati, dilanjutkan membuat 3 janggelan dan setiap janggel terdiri dari 7 sampai 9 3 kali kuntum melati. Demikianlah tutorial cara pembuatan tasbih dan melati janggelan. Semoga bermanfaat. Salam kompeten.